Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak-bapak sedaya jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman Blimbing Sari yang insya Allah dilanjutkan salat isya nggih. Mboten tarawih lho nggih, isya nggih. Semua yang kami hormati, tak lupa juga pengurus takmir masjid, remaja masjid, bapak, ibu-ibu, baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini kita bisa mulai istiqomah kembali setelah libur panjang. Ini libur apa sengaja meliburkan nggih? Wong libur kok setahun. Jadi dulu juga akhir-akhir di awal bulan Maret. Bahkan saya ingat itu ya memang pertengahan Maret. Karena mulai tanggal 21 Maret 2020 mulai ketat nggih, mboten angsal pengaosan sampai Isra Mi'raj kula, acara waktu itu hampir 4 batal. Nah, pertemuan yang terakhir dulu pakai PPT nggih. Kayaknya sholat berjamaah ketika merapatkan kaki. Kan ngoten nggih? Sawu suwufakum. Terakhir ngoten nggih. Jadi Rasulullah itu enggak menyuruh merapatkan antar napa niku? Antar jamaah mboten. Meskipun otomatis sakniki empun renggang sampai enten dagelan to niku. Habis salat salaman aja dibahas, akhirnya otomatis dilarang mbah corona. Gitu, mboten sama. Terus yang dulu harus merapatkan sekarang renggang-renggang sendiri ya gara-gara corona. Artinya tidak harus direnggangkan, tapi yang disuruh Rasulullah itu aqimus sufufakum. Jadi tegakkan, luruskan barisanmu, sufuf kan ngoten nggih. Terus pertemuan terakhir lupa jenengan. Saya itu tuh ingat-ingat sendiri. Yang terakhir niku kan gini, dulu itu kan sampai pada bab rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 14. Ada yang menyebutnya 18 dengan catatan sujud dan tomaknina dalam sujud dihitung sendiri-sendiri, makanya jatuhnya 18. Tapi kalau sujud wat tomaknina tufi, sujud berserta tomaknina dijadikan satu hitungan, berarti cuma 14 kan ngoten. Terus saya sampai bab terakhir yaitu bab salam. Ini ku penting nggih. Salam itu sebagai litahalluli minas sholat, sebagai sesuatu yang gara-gara salam, sesuatu yang dilarang ketika sholat menjadi boleh. Ingat mboten? Nggih riyen nggih kados teng meja inggil ngeten. Makanya yang bener niku assalamualaikum warahmatullahi, mboten pakai wabarakatuh. Nek pakai wabarakatuh niku salat jenazah. Nah, assalamualaikumnya itu juga harus pakai al maksudnya. As-samsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menjadi batal kan ngoten. Niku wonten kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Menjadi batal jika salatnya itu, salamnya itu mboten pakai al. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu kan masih lumayan kadah. Lho niku lho batal. Makanya harus assalamualaikum warahmatullahi. Nek imam ngriki insyaallah pun selektif, pun sip-sip ngoten nggih. Nah, sakniki kula lanjutkan. Jadi sebenarnya itu ada wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Jadi laki-laki dan wanita ketika sholat itu ada 5 perbedaan. Nanti itu dulu apa ini dulu?
Walladzi yubtilus sholata, kalau hadisnya dalam Bulughul Maram nanti, inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, kan ngoten. Nah, saya ke fikihnya dulu, yang ini ngaji fikih plus Bulughul Maram. Sudah sering ya saya sampaikan Bulughul Maram di sini disarahi Ibanatul Ahkam, termasuk juga nanti Subulus Salam dan seterusnya. Nah, walladzi yubtilus sholata, sesuatu yang membatalkan sholat, ahada asaro syai'an. Ahada itu siji, asaro 10, jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Itu bahasa Arab itu yang kecil dulu. Ahada asaro syai'an, ada 10 hal, jangan 10 perkara, nggih. Nanti kalau 10 perkara jadinya ke pengadilan. Ini kesalahan terjemahan itu. Kalau dulu para kiai, guru-guru kita itu apa nih syai'an perkara? Ada 11 perkara. Nggak boleh. Yang benar itu 11 hal. Yang pertama al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Makanya bapak ibu-ibu wonten mboten niki nggih, makanya ngoten nggih, makanya termasuk dalam hal ini kategori berbicara dengan sengaja. Jika ada orang sholat biar khusyuk, biar menjadi kategori sholat khusyuk, terus sampai menangis, membentuk suara batal, kategori sama dengan berbicara dengan sengaja. Sekali lagi, yang ada dalam tuntunan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan menangis tersendu-sendu ketika sholat, tapi habis sholat Rasulullah menangis berzikir gitu, sampai eluhnya niki jatuh ke pangkuan, apa nih? Pupu, nggih namanya, nggih. Tidak bakal ketika Rasulullah dalam kondisi berdiri terus air luhnya itu sampai jatuh ke pangkuan, nggak bakal. Makanya berduduk, sampai dalam hadisnya itu Rasulullah sampai ketiduran dalam tanda kutip habis sholat malam sampai didatangi Bilal itu loh. Rasul, ini sudah subuh, biasanya nggak telat, kenapa kok telat? Iya, karena baru saja ayat turun kepadaku. Niku surat Ali Imran nggih, ayat 190 kados niku. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya. Jadi ini penting Bapak-bapak karena saya tidak mengatakan melarang jenengan mengikuti praktek sholat khusyuk, mboten. Mboten. Tapi banyak yang mengatakan kalau pengen sholatnya khusyuk itu nanti menangis mengakuni dosa-dosanya, itu malah nggak jadi khusyuk nanti. Ini terutama peringatan Isra Mi'raj nih. Kemarin saya sampaikan dalam pengajian itu, la tatrukis sholata ay la tatrukid dzikra li adami hudurika ma'al waifi. Jangan kau tinggalkan zikir atau sholat hanya lantaran li adam hudurika ma'al waifi, hanya lantaran ketika kamu sholat, ketika kamu zikir tidak bisa hudurul qalbi. Menurut Imam Al-Ghazali kan hudurul qalbi niku sholat khusyuk niku carane seolah-olah Allah ada di hadapanku, atau hati kita harus ingat kepada Allah, namanya hudurul qalbi. Karena apa? Jangan sampai kita nggak mau sholat hanya lantaran kita nggak bisa khusyuk. Sholat aja, nanti khusyuk itu akan mengikuti sendiri. Apalagi sholat berjamaah, paling enak itu sholat berjamaah. Jadi yang belakang itu mboten khusyuk loh, tetap dianggap pahalanya sama. Itulah hebatnya sholat berjamaah. Tapi kula mboten nyuruh jenengan nggak usah khusyuk, yang penting berjamaah, katanya Pak Muin. Allahu Akbar, terus ngelamun. Wis salam sik ngelamun terus, saking khusyuknya dalam ngelamun mboten niku. Jadi jangan sampai kita tidak mau semangat sholat hanya karena dikira khusyuk itu masuk rukun sholat. Kemudian seseorang itu nggak mau sholat. Karena apa?
Wong sing sholat aja belum bisa khusyuk, sing wis sholat aja belum bisa berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, apalagi yang nggak mau sholat. Yuk tambah nemen. Nggih, ngoten carane. Jadi sholat terus saja. Sampai ada aliran yang mengatakan saya nggak mau sholat selama hati saya masih kotor. Lah ini malah bahaya. Berarti orang sholatnya tadi menunggu nih atine wis sapi. Ini salah. Ini salah penyimpulan. Ya karena dikira khusyuk itu dianggap masuk rukun sholat. Pun ada pertanyaan? Ya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Jadi tidak boleh berbicara dengan sengaja. Termasuk jika saking khusyuknya menangis tersendup-sendup. Kenapa kok nangis? Iya, dosaku akeh, utangi akeh, nggak disaur-saur malah nangis. Batal nih. Kan membentuk suara. Ngoten. Wong kula pernah mentelengi ki Mbak, ada orang sholat niku lho sampai ngono. Niku sik kathah. Jadi nggih dalem katanya membayari artinya katanya. Nggih, termasuk niku. Jadi ketika sholat ada orang rame niku dikira mboten batal. Niku masih ada Pak, sampai detik ini masih ada. Nggih. Wong kadang-kadang kesengajaan sholat pas ada HP berdering terus diangkat. Assalamualaikum ngono. Aku tesik sholat ditutup lagi. Ini kan masih banyak kalamul amdu. Niki firman Allah. Jadi ada riwayat dari Imam Bukhari, hadisnya yang dari Bulughul Maram. Hadisnya riwayat Imam Bukhari hadis nomor 4260 4260, terus Imam Muslim nomor 539. Terkenal hadisnya niki. Inilah namanya asbabul wurud. Nggih, pripun? Nggih, monggo. Nggih. Jadi jawabnya kula niku ada dua. Nggih. Aqrabu ibadi ilallah ngoten nggih. Sedekat-dekatnya hamba ketika hadisnya itu analisnya dua perspektif riyin. Niki mboten riyin, mboten apa? Niku riyin. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah yaitu fis sujud, ketika dalam kondisi sujud. Tapi terus hadisnya itu fa'aksirud du'a. Ngoten lho Pak. Berarti sedekat-dekatnya hamba dengan Allah yaitu ketika sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Teksnya ngoten. Seolah-olah pas sujud niku sedekat-dekatnya dengan Allah yaitu hamba ketika sujud, perbanyaklah doa. Nah, dari sini ada dua klasifikasi. Doa itu kalau tidak sesuai dengan ajaran yang selama ini disampaikan oleh Rasulullah tentang tata cara sholat, hanya doa yang dibolehkan ketika sholat tadi hanya boleh dibatin, nggak boleh dilafadzkan, apalagi bahasa Indonesia. Tapi perspektif pemahaman yang lain itu sing dimaksud niku sujud niku adalah sholat. Jadi itu menurut ilmu usul fikih ada teori mantuk dan mantuk beh. Yang tersurat pertama mengatakan sedekat-dekatnya hamba dengan Allah yaitu ketika sujud. Berarti mboten sujud tok, ngoten lho Pak. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Buktinya setelah itu kok ada redaksi wa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Apa doa? Doa di sini adalah perbanyaklah sholat. Lah kok ngono Pak Muin? Nggih, analisa kula perspektif integratif, karena sholat menurut bahasa napa? Ad-du'a. Ngoten carane. Jadi itu Pak. Bahkan pertanyaan jenengan itu akhir-akhir ini hanya dipakai ketika sujud terakhir. Oh, berarti kan ambivalen. Di satu sisi bilang sedekat-dekatnya hamba dengan Allah yaitu ketika sujud, tapi kenapa kok cuma sujud yang terakhir yang dipakai?
Inilah ketika berjamaah nanti gawat kalau tidak yang terakhir. Coba jenengan sujud yang ke pertama. Ngoten nggih. Imam sudah bangun dari sujud, jenengan bersikeras, ini saya paling dekat-dekatnya dengan Allah pas sujud. Padahal imam sudah bangun dari sujud. Sampai imam mau sujud lagi jenengan baru bangun, batal sholatnya. Caranya di sini nanti ada niat keluar dari jamaah baru sah. Nggih. Nah, itu mboten hanya sujud, Pak. Selama sholat itu hamba paling dekat dengan Allah yaitu ketika sholat, bukan hanya sujud. Sehingga ulama tasawuf kenapa dianggap paling dekat? Karena bayangkan kepala yang paling kita anggap mulia waktu itu didelosor. Ngoten nggih? Nggih ngoten. Niku nggih Pak nggih. Jadi kalau bisa andekan itu doa yang terakhir, sujud yang terakhir, doanya minimal dibatin. Ngoten. Kenapa sujud yang terakhir boleh lama meskipun berjamaah? Selama imam belum salam, jenengan masih sujud, niku sah. Imam meh salam, baru jenengan bangun ngebotin donga mau. Terus jarak 15 detik, assalamualaikum warahmatullahi, jenengan selesaikan baca tahiyat akhir, tetap sah. Karena setelah salam sudah tidak ada rukun lagi. Niku berarti kan bukan yang terakhir sujud, semua sujud. Biar semua sujud nggak mumet-mumet, setiap selama hamba itu sholat berarti sedekat-dekatnya dengan Allah. Nggih? Nggih pripun, Pak? Mungkin itu Pak. Mungkin nggak sholat wajib itu mungkin sholat sunnah. Sholat sujud alam itu mungkin sholat sendiri waktu tahajud maksudnya. Nggih. Nggih. Jadi itu memang Pak. Jadi monggo lebih amannya memang sholat sendirian atau sholat tahajud, lebih amannya memang begitu. Ini kalau dipraktekkan di jamaah, mesake jamaah yakin gereneng, kok suwe, malah nyono gegek koyo neng WA wingi, sujud suwe dadak meninggal, ngono kan konsentrasinya pecah, akhirnya diintip, jinguk, iya ngono, bareng ngengok sujud malih malah batal sing ngengok wau wis kan jenggelek ku. Loh ini loh Pak pentingnya sholat apa itu ngaji fikih niku harus menyeluruh. Pertanyaan jenengan gitu aja jawabnya nek kula sepotong-potong penak. Oh niku sing dimaksud boleh tapi doanya dibatin mawon. Wong doa dari Al-Qur'an aja boleh tapi itu makruh. Ada yang bilang menjadi tidak makruh jika dibatin padahal ayat suci Al-Qur'an. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini juga rawan kalau istrinya nanti dilalak punya istri dua, Hasanah sama Khotijah. Nggih. Kok Hasanah terus yang disebut. Nanti kan Khotijahnya iri. Kenapa Pak? Dalam doanya kok nggak pernah disebut nama saya Khotijah, wa fil akhirati Khotijah. Nggih? Pun. Jadi lebih baik dipakai sholat ketika sholat sunnah dan sendirian.